Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Muhammad Anwar, SH, dan 26 kuasa hukum Budi hadir di ruang sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon tidak hadir di persidangan. Penetapan tersangka daripada klien kami yang selama ini kita tidak tahu, ya kan, apa yang ditersangkakan dan dokumen apa yang dipalsukan, subjeknya kita tidak tahu. Dan kami telah memberikan surat kepada Polda untuk meminta BHP apa yang kita palsukan dari klien kami sesuai dengan tuduhan atau dugaan pasal yang ditersangkakan 263 dan 266. Dan sampai sekarang pun kami tidak pernah mendapatkan BHP tersebut, ya kan. Dan kami pun selaku kuasa hukum merasa kita ini dikriminalisasi dan kita ini tidak sesuai dengan SOP mereka. Gitu. Dalam KUHP sudah diatur bahwa penetapan tersangka itu harus jelas apa yang dipalsukan, apa subjeknya, dan apa objeknya. Dan kami selaku tim kuasa hukumnya pun tidak pernah tahu pra-peradilan. Kenapa kami melakukan suatu tindakan pra-peradilan? Karena menurut kami ini tidak pantas ditetapkan tersangka dan tidak sesuai dengan KUHP. Tanah saya beli 2006. Udah lengkap Ya, 2010 diambil PT salah satu PT pengembang yang melaporkan saya. Dah PT ini membuat masalah di mana-mana, bukan saya saja, banyak ditersangkakan. Oke. Nah, saya pernah lapor tahun 2010 pemukulan, pencurian 5 kontainer di atas tanah saya dan perampasan tanah 10.259 meter. Nah, sayangnya pemukulan berkasnya hilang di Polres Jakarta Barat. Jadi Bapak sudah lapor polisi atas kasus pemukulan, Sudah. pencurian 5 kontainer di atas tanah tersebut? Di daerah tersebut. Nah, 2021 masalah tanah itu dihentikan penyidikannya karena tidak ada unsur pidana. mereka, ya kan. Terus pihak dari pengadilan pun akan memanggil dan surat pemberitahuan juga. Kebetulan berupa teguran apa gimana? Ya, berupa teguran. Ya, gitu. Karena untuk panggilan kedua, karena panggilan yang pertama dia sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada, sudah diterima kan gitu. Sudah. Abang Yaya sebagai pengamat hukum, penilaian Abang soal sidang perdana kali ini? Jadi menurut pengalaman saya, memang sudah biasa terjadi seperti ini. Taktik daripada aparat penegak hukum ini seharusnya dia patuh hukum, memberi contoh kepada masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat mau didesak untuk patuh hukum kalau penegak hukum sendiri yang tidak patuh hukum? Bayangkan panggilan dari pengadilan, peradilan yang boleh dikatakan itulah yang tertinggi sebenarnya penegakan hukum, diabaikan. Bagaimana caranya masyarakat mau patuh hukum dia sendiri? Dan ini pengalaman saya ada beberapa kali, ada unsur patut diduga ada unsur kesengajaan, merupakan taktik untuk menggugurkan kita punya pra-peradilan. Pembeli yang beritikat baik, yang dicuri kontainernya, yang dirampas lokasinya secara main hakim sendiri, ya. Dia laporkan ke polisi, berita acaranya dihilangkan, digelar di Mabes, dinyatakan penyidiknya melanggar kode etik, 12 penyidik dinyatakan kode etik, tiba-tiba di SP3-kan, dan berkas-berkas alat bukti daripada kepemilikan Pak Budi ini ditahan selama 5 tahun oleh penyidik, dan patut diduga ya bukti-bukti Pak Budi ini, alas hak ini dijadikan dasar oleh terlapor untuk menerbitkan sertifikat, kemudian membalikan fakta, melaporkan polisi. Dan sangat sedih melihat, dan pengalaman saya lihat di mana-mana, kalau laporan polisi, orang pribumi yang membuat laporan polisi terhadap orang tertentu, ya, ini sampai udah berapa tahun ya, baru belum jalan, malah di SP3-kan. Ada juga yang tidak ada kepastian hukumnya.
Tetapi kalau orang tertentu yang punya uang, yang punya backingan, terlapornya orang pribumi cepat ditangkap, cepat diproses, kilat. Tapi kalau tidak ada uangnya ya mandek. Ada perkara saya tangani sudah dari 2003 Pak, sampai sekarang belum jalan-jalan. Apa konsekuensi daripada penegak hukum yang seperti itu? Tidak ada. Kapolri cuma mengatakan saja presisi-presisi, tapi tidak pernah mengevaluasi, memonitor perkara mana yang jalan, perkara yang mana yang tidak.